Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizky Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan membangun generasi unggul Aceh lewat amanah. Nah, saudara, Amanah, anak muda Aceh unggul dan hebat, sebuah inisiatif dari Badan Intelijen Negara dalam membangun generasi muda Aceh. Ada konsep kolaborasi dan menaruh harapan besar di sektor kreatif. Di tengah harapan ini muncul pertanyaan mendasar. Apa visi jangka panjang dari Amanah itu? Untuk menjawab, sudah hadir di studio Kompas TV Aceh, Ketua Yayasan Anak Muda Unggul Ketua Yayasan Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah, Dr. Insinyur Saifullah Muhammad STMN. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, ini tadi kita bicara bagaimana kemudian peranan dari Amanah ini. Sementara kita akan lihat visi jangka panjangnya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk membentuk tujuan atau generasi Aceh itu seperti apa visinya? Baik ya, terima kasih Rizka. Jadi Amanah ini kita dirikan memang dengan konsep dasar itu ingin mengembangkan potensi anak-anak muda di Aceh, ya, supaya Amanah ini menjadi wadah untuk pengembangan potensi berbasis kreativitas, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, sehingga kemudian ini bisa menjadi gerakan ekonomi anak-anak muda juga, ya, untuk membangun negeri kita, khususnya di Provinsi Aceh. Jadi kami sebenarnya Amanah itu sudah di launching dulu di 2024, ya. Kemudian terjadi konsolidasi, perubahan struktur dan lain-lain. Saat ini kita kembali memperkuat organisasi Amanah ini dengan konsolidasi, kemudian staffingnya kita bangun, kelembagaannya, SOP-SOP-nya supaya bisa lebih menjadi organisasi modern yang jangka panjang. Nah, kita berharap kehadiran Amanah ini menjadi salah satu stakeholders khususnya di Aceh untuk bisa bersama-sama dengan stakeholders lainnya itu berkontribusi untuk pengembangan potensi anak-anak muda. Kita berharap melalui Amanah itu anak-anak muda kita akan terbangun karakter yang baik dan juga kompetensi berbasis ilmu pengetahuan yang baik, sehingga itu menjadi bekal mereka untuk berkembang di masa depan. Tadi Pak bicara visinya, kemudian kita lihat juga ada peranan dari Badan Intelijen Negara di sini dalam mendukung operasional dan juga arah program yayasan. Itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diberikan penjelasannya. Ya, jadi memang benar ya, inisiasi awal ini dari Badan Intelijen Negara itu ada di 2 provinsi ya, yaitu Aceh dan Papua. Nah, hanya saja kalau saya dengar amanah dari BIN, itu kepinginnya itu amanah ini bisa lebih mandiri. Jadi keterikatan itu lebih kepada ikatan moral, ikatan historis, ya. Dan kemudian amanah ini bisa didukung, disupport untuk menjadi lembaga atau organisasi yang mandiri, baik dari segi operasional maupun dari segi pengayaan program-programnya. Nah, ini kelihatannya menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya. Bagaimana amanah ini bisa kita jalankan dengan aset yang cukup besar seperti itu. Kita harus berpikir kreatif dan mencari sumber-sumber pembiayaan dari berbagai tempat ya. BIN mungkin menjadi satu dari sekian banyak lembaga negara yang akan berkontribusi untuk pengembangan amanah. Jadi ada juga kementerian terkait, lembaga terkait ya yang akan bersama-sama untuk kita kembangkan amanah ini. Sebagai contoh misalnya saya beberapa waktu yang lalu itu bicara dengan Menteri Ekonomi Kreatif dan beliau juga cukup concern untuk mensupport kita ya. Jadi ini adalah lembaga atau institusi negara yang sama-sama punya irisan kepentingan kita untuk membangun anak-anak muda di masa depan. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat berbagai instansi atau tadi kita bicara BIN ini punya peranan sendiri untuk pengembangan dan memberikan dukungan. Tapi kalau kita lihat program utamanya itu seperti apa Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi
Fokus kita saat ini tadi saya sudah sampaikan sedikit konsolidasi organisasi, kita menguatkan capacity building untuk teman-teman pengurus amanah. Yang kedua, fokus kita itu juga pada pengayaan program. Ada sekitar 8 bidang yang sekarang menjadi prioritas kita. Ada di bidang pertanian dan peternakan. Saat ini kita punya greenhouse berbasis teknologi untuk mengembangkan bermacam-macam teknologi pertanian dan hasilnya sudah bisa kita lihat ya. Termasuk pada saat kemarin di launching itu ada melon yang diberikan kepada tamu-tamu, itu adalah melon dari kebun kita di belakang. Hasil budidaya? Ya, hasil budidaya di belakang dengan menggunakan greenhouse, tentu saja dengan teknologi ya. Kemudian kita juga ada rumah teknologi, di situ dikembangkan bagaimana energi terbarukan bisa dikembangkan, kincir menjadi energi, kemudian cahaya matahari, kita punya solar system di sana yang kemudian bisa menggerakkan untuk bioflok yang ada di depannya. Bioflok itu kolam-kolam dari fiber ya yang untuk budidaya ikan. Tambak. Nah, energi listrik untuk aerasinya itu berasal dari solar system yang ada di tempat kita. Dan juga di sana itu ada keahlian teman-teman kita tentang robotik ya, sudah berapa kali dibuat kompetisi ataupun pelatihan robotik untuk anak-anak muda. Kemudian itu di rumah teknologi ya, jadi pertanian, peternakan, kemudian ada rumah teknologi yang terkait dengan robotik, kemudian energi terbarukan dan lain-lain. Juga ada di situ ada mesin CNC ya. CNC itu bisa membuat grafik langsung di plat baja dengan sangat presisi. Jadi kalau misalnya ada tumbler yang dari logam itu bisa diarsir dengan sangat presisi di atasnya langsung. Nah, ini bisa generate income selain pelatihan untuk anak-anak muda. Kemudian ada bidang UMKM. UMKM kita ada galeri UMKM di mana UMKM kita itu bisa produk-produknya itu masuk di sana. Tapi tentu ada tim kita yang akan mengkurasi. Tujuan mengkurasi ini agar produk UMKM ini naik kelas. Ya, jadi dari segi kemasannya, quality produknya itu akan dibantu oleh Amanah agar kemudian bisa dipajang di galeri itu. Sampai dengan sekarang masih terus ada event-event itu. Kemudian ada rumah kemasan juga. Rumah kemasan ini bisa untuk mencetak kemasan-kemasan daripada produk-produk UMKM termasuk produk industri lainnya. Setelah itu ada bidang ekonomi kreatif. Bidang ekonomi kreatif itu ada fashion, ada fotografi, dan ada fashion, fotografi, dan apa tuh satu lagi, musik. Ada studio musik. Jadi di sana kalau ada yang mau rekaman, boleh ayo kita kolaborasi. Apalagi lagu-lagu tradisional Aceh ya, perlu dengan sistem yang modern. Ruangannya saya lihat itu sangat terstandar dengan baik. Kemudian ada studio fotografi juga. Kita bisa buat pelatihan fotografi. Kita juga ada di tadi fashion ya. Fashion ada sekian puluh mesin jahit di sana. Itu juga bisa kita lakukan pelatihan untuk anak-anak muda. Kemudian setelah itu ada di social movement. Bidang social movement itu ada recycling sampah, daur ulang sampah. Kemudian ada studio podcast. Ya. Nah, ini menarik juga kalau mau kita kolaborasi dengan Kompas TV ya. Baik. Siapa tahu nanti staf kami atau anak-anak muda bisa dilatih oleh para profesional yang ada di Kompas TV. Baik. Kita Jadi ada 8 bidang yang saat ini menjadi prioritas. Dan ya. juga saudara, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian Amanah bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat termasuk di daerah 3T begitu. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan membangun generasi unggul Aceh lewat Amanah bersama dengan Ketua Yayasan Anak Muda Aceh Unggul
hebat atau amanah. Nah, Pak, tadi kita sempat bicara bagaimana kemudian prioritas dari amanah ini untuk menjalankan 8 program utama begitu. Sementara tadi sempat terputus, Pak, ada beberapa program lagi, itu seperti apa, Pak? Ya, ada Nilam sebagai komoditas unggulan kita yang kita beri inovasi untuk proses purifikasi dengan teknologi distilasi ya. Di sana itu minyak nilam, kita punya instrumen mahal ya, gas kromatografi, mass spektroskopi atau GCMS yang bisa digunakan untuk menjadi instrumen analisis bagi kualitas minyak nilam Aceh. Jadi kalau dulu itu minyak nilam kita kirim dulu ke Perancis, dicek di sana, kemudian nanti baru keputusannya bisa diterima atau tidak. Nah, dengan adanya instrumen kita sendiri yang dedicated untuk minyak nilam, kita berharap ini bisa memangkas waktu ya. Dari 3 minggu bisa cuma 1 hari aja udah ada keputusan minyak nilam masyarakat itu gimana kualitasnya. Di sana juga ada studio rumah produksi kita bisa memproduksi parfum, ada rumah penyulingan juga. Selain itu, selain nilam ada kopi juga kita bisa roasting ya dengan mesin yang cukup bagus. Kemudian ada lab kopi untuk edukasi mahasiswa, kita bisa membuat pelatihan-pelatihan untuk barista ya supaya anak-anak muda kita punya skill. Selain itu satu lagi ada divisi pelatihan ya. Nah, ini rutin kita sudah buat pelatihan baik untuk leadership untuk anak-anak sekolah atau pelatihan-pelatihan yang bersifat skill tadi, misalnya membuat parfum lah, membuat skincare, membuat bagaimana cara membuat kopi atau membuat produk-produk yang lain, pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, kita berharap bidang-bidang ini itu akan bisa berkontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Aceh khususnya. Tapi Pak, bicara kreativitas ini kan bisa datang dari segala elemen pemuda, segala elemen masyarakat begitu. Kemudian untuk daerah-daerah yang terpencil di Aceh itu bagaimana Pak caranya untuk bisa memaksimalkan begitu, bisa ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan? Bagus sekali ya pertanyaannya, karena Aceh ini luas dan kita peduli dengan sumber daya manusia kita yang ada di daerah-daerah pelosok ya. Selama ini kita masih mengandalkan media sosial, tapi barangkali banyak sekali yang tidak bisa mengakses media sosial di kampung-kampung. Nah, oleh sebab itu ada prioritas kita yang ketiga, itu adalah membangun jejaring, membangun networking, termasuk kami itu menempatkan media itu sebagai sesuatu yang penting dalam perjuangan ini. Kami berharap Kompas TV, media-media yang lain itu bisa memberitakan terkait dengan amanah, dan kalau perlu disertakan kontak person supaya setiap orang bisa mengakses amanah ini dan kemudian bisa mendapatkan penjelasan apa yang bisa didapatkan untuk pengembangan kesempatan-kesempatan dan peluang peningkatan kapasitas mereka. Jadi hari ini saya hadir ke sini itu sebenarnya dalam rangka itu juga, supaya amanah ini lebih tersosialisasi ke berbagai pelosok masyarakat dan kemudian bisa masyarakat itu sama-sama lah mensupport wadah ini untuk menjadi salah satu instrumen penting pengembangan sumber daya manusia Aceh. Karena bagaimanapun 10-20 tahun mendatang kita harus mempersiapkan generasi itu dari sekarang ya. Dan lembaga pendidikan yang ada itu kita berkolaborasi dengan mereka untuk mengisi kekosongan-kekosongan tertentu ya. Saya paham sekali terkait ini karena saya sudah 26 tahun sudah jadi dosen di Universitas Syah Kuala. Jadi kita tahu bagaimana perguruan tinggi mendidik yang itu sebenarnya sudah hampir menangani 80-90% lah dari kebutuhan yang diperlukan untuk SDM. Tapi ada beberapa hal yang perguruan tinggi tetapi perlu support dari yang lain supaya misalkan itu lebih komprehensif. Jadi misalnya begini, yang di teknik kimia belajar destilasi, tapi ketika dia terjun, dia nggak cukup ilmu destilasinya aja. Dia perlu ilmu digital marketingnya, perlu ilmu negosiasinya. Ada kolaborasinya. Ya, dan sisi-sisi itu harus diisi yang bersifat skill itu tadi. Jadi public speakingnya perlu diasah, kemampuan kolaborasi bekerja dengan orang yang kadang-kadang tidak optimal di dunia perguruan tinggi karena habis energinya untuk mempelajari teknologi itu kan. Nah, jadi yang semacam ini itu bisa saling menguatkan, dan untuk diketahui di amanah ini 4 perguruan tinggi itu menjadi pembinanya.
yaitu Universitas Syah Kuala, UIN Araniri, kemudian Universitas Teguh Umar di Aceh Barat, dan Universitas Malikul Saleh di Aceh Utara. Dan ini masih bisa berkembang. Jadi saya insya Allah dalam 1 tahun pertama ini akan banyak bersilaturahmi dengan banyak pihak, tokoh-tokoh Aceh ya, supaya ini bisa sama-sama kita gunakan untuk kepentingan generasi kita di masa depan. Baik, berarti tadi Bapak sampaikan bahwa ada 4 perguruan tinggi yang memang berkolaborasi begitu dengan Amanah untuk bisa mendukung ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus begitu. Sementara Pak, kalau misalnya untuk sekolah, kemudian juga untuk komunitas lokal, itu seperti apa Pak wujud kolaborasinya? Jadi kami saat ini itu rutin menerima permohonan kunjungan ke Amanah ya. Banyak sekali sekolah yang sudah menyampaikan suratnya kunjungan, dan kita layani dengan baik ya, supaya fasilitas yang ada di sana itu betul-betul bisa memberikan trigger kepada anak-anak didik kita melihat wawasan tertentu dari sebuah aktivitas yang langsung dirasakan dan bisa dilihat. Jadi kalau dia bicara tentang parfum Prancis, dia bisa lihat sendiri, dia bisa pegang sendiri. Ini akan memberi kesan yang mendalam untuk semangat perjuangan mereka untuk masa depan. Nah, dengan sekolah-sekolah sebenarnya komunikasi sudah mulai kita jalin agar anak-anak ini diberi kesempatan sekolahnya mengatur agar mereka bisa ke sana. Bahkan ada sekolah yang sudah membuat pelatihan menginap di Amanah. Jadi di sana ada fasilitas kamar itu untuk kapasitas sekitar 100 orang dan bisa kita gunakan untuk pelatihan yang dibimbing oleh guru atau bahkan oleh para profesional. Misalnya motivator-motivator ya, seperti yang kita lakukan minggu yang lalu itu, ada sekitar 100-an anak dari sekolah, itu level SMP, itu dilatih oleh fasilitator yang profesional. Itu saya aja lihatnya itu terharu saya. Seorang anak ketemu dengan ibunya langsung menangis, memeluk ibunya, dan semacam ada pencerahan di sana. Dan ini sangat penting ya. Saya merasakan itu dulu waktu kecil-kecil ya, bahwa pencerahan yang kita dapat dari proses pelatihan itu akan panjang sekali energinya itu. Dan ini kita berharap generasi kita itu akan bisa disentuh dengan hal-hal positif seperti ini. Semua sekolah welcome. Ayo kontak saya. Nanti kita atur jadwalnya. Baik. Kita akan lihat bagaimana kemudian kolaborasi-kolaborasi ini menjadi sebuah indikator keberhasilan begitu. Tapi saudara, kita akan bahas bagaimana kemudian indikator keberhasilan yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari program yang dilakukan oleh Amanah ini saat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan membangun generasi unggul Aceh lewat Amanah. Nah, tadi Pak, kita sempat bahas bagaimana kemudian 8 program prioritas ini bisa untuk membangun generasi muda yang di Aceh khususnya seperti itu. Kemudian juga lalu seperti apa Pak indikator keberhasilannya untuk bisa menilai bahwa program-program tersebut cukup efektif untuk dilakukan? Ya, ini pertanyaannya sederhana tapi sulit jawabnya ya. Oke, sejauh hari ini karena kita masih baru, indikator keberhasilan kita itu masih kita nilai dari output ya, output program. Meskipun nanti untuk jangka menengah dan jangka panjang kita harus masuk kepada outcome yang lebih besar. Nah, untuk dari segi output, simple saja misalnya, kalau misalkan untuk fashion ya, kalau dia sebelumnya belum punya skill untuk menjahit, mendesain, maka ketika proses rekrutmen kita lakukan, pelatihan kita lakukan, itu akan kita ukur berapa orang tahun ini dari anak muda Aceh yang bisa kita transfer pengetahuan menjahitnya. Begitu juga dengan di UMKM ya, berapa orang yang kita latih udah bisa buat parfum, tentu dengan berkualitas dan standar yang baik. Nah, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya itu, pelatihan yang kita buat itu
sudah nampak sih perubahannya. Kalau saya lihat ya, saya paham terkait dengan kualitas daripada parfum itu, saya lihat memang ada perubahan setelah UMKM-nya membuat meracik parfum sendiri dengan kemudian setelah ikut pasca pelatihan. Kualitasnya lebih terasa, lebih deep inside, quality daripada komposisi daripada parfumnya, kemudian juga kemasan-kemasan yang dihasilkan itu sudah nampak perubahan. Jadi sangat hitam putih kalau dari aspek itu. Bahwa begitu hari ini kita buat pelatihan langsung nampak perubahan untuk jangka pendek. Tapi sebenarnya kita tidak berhenti juga di situ. Kalau sebelum masuk ke yang lain, di banyak sekali misalnya kayak di melon juga, atau di rumah kemasan, atau di rumah kopi, itu langsung ada keberhasilan jangka pendek. Misalnya kita berhasil menciptakan melon demikian banyak di satu greenhouse ya. Nah, tapi kan ini masih bersifat output. Nah, kita pada jangka yang lebih tinggi itu sebenarnya akan mengukur nih, setelah kehadiran amanah ini, berapa banyak misalnya UMKM kita meningkat pendapatannya, gitu kan? Sekarang belum bisa kita ukur, tapi akan kita lakukan pengukuran itu. Kemudian misalnya setelah kita sentuh desainer lokal kita oleh amanah itu, berapa banyak yang kemudian bisa mereka go nasional atau bahkan go internasional. Nah, aspek-aspek seperti ini masih perlu waktu ya untuk kita evaluasi sehingga kita bisa menyampaikan bahwa amanah memang telah berkontribusi terhadap sesuatu yang berdampak jangka menengah dan panjang. Tapi sejauh ini indikator-indikator kita cukup simpel ya. Hari ini berapa jumlah peserta, minggu depan berapa, udah berapa banyak anak-anak muda kita yang ikut pelatihan. Hari ini di Instagram kita berapa viewernya, bulan depan berapa dan seterusnya. Ada track peningkatan. Indikator-indikator yang sifatnya kuantitatif semacam itu mudah kita ukur, tetapi yang sifatnya lebih fundamental, outcome kepada gerakan ekonomi anak muda, kepada peningkatan kapasitas anak muda itu masih perlu waktu. Setelah dia kita latih sedemikian rupa, masih harus kita lihat nanti dia berhasil kerja di mana, berhasil membuat perusahaan apa. Setelah dia kita latih tentang misalnya human relation and communication-nya, mampukah dia menjadi penyiar seperti Rizka misalnya. Nah itu masih it takes time ya. Jadi kita akan insya Allah akan konsisten mengukur hal ini sehingga kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita bahwa amanah ini adalah milik kita bersama dan kemudian harus kita gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan anak-anak muda di Aceh. Berarti ini menjadi sebuah indikator keberhasilan yang bisa dilihat dari jangka pendek, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang begitu. Tergantung dari bagaimana kemudian penglihatannya sejauh mana seperti itu. Sementara kalau bicara tantangan Pak, itu seperti apa? Mungkin yang bisa dilihat dari ketika menghadapi membangun ataupun mengelola amanah itu sendiri, tantangannya seperti apa Pak? Ya, ini juga pertanyaan yang udah buat saya ini berpikir hampir setiap hari ya. Semenjak jadi ketua amanah ini, tantangan terbesar itu adalah bagaimana amanah ini menjadi organisasi yang sustain, kemudian juga mandiri secara finansial, karena subsidi itu nggak bisa terus-menerus. Jadi mungkin kita akan mendapat support 1-2 tahun ya dari berbagai institusi negara, tetapi kami harus kreatif nih untuk mengenerate income. Nah, saya punya rencana-rencana terhadap ini. Misalnya ya, di lantai 3 di Gedung Amanah itu kita berencana itu cukup besar tempatnya menjadi semacam Business and Innovation Center bagi perusahaan multinasional atau nasional. Jadi kita sediakan space, working space untuk perusahaan-perusahaan, tentu dia menyewa di situ dan jaringan internetnya bagus, kemudian juga kita ada kafe di bawah dan kalau dia perlu penginapan kita ada penginapan. Nah, kalau ini bisa, itu akan menjadi signifikan pendapatan kita untuk lebih mandiri. Kemudian juga fasilitas penginapan kita itu bisa kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan ya. Kami berharap bapak-bapak, teman-teman dari pemerintahan yang mau buat pelatihan, ayolah ke Amanah, biayanya murah, kualitasnya bagus, apalagi masih baru kan, masih sekelas hotel bintang 3, di depannya view-nya ada laut, kalau kita ingin ngopi ada kopi. Nah, jadi ini menjadi alternatif. Kemudian juga yang lainnya adalah bagaimana setiap aktivitas di bidang-bidang tadi itu bisa generate income.
Jadi misalnya nih ada fotografi, kita buat pelatihan fotografi, katakanlah kerjasama dengan Kompas TV yang ahli fotografi atau videografi. Nah nanti generate income itu bisa kita berbagi bersama. Jadi ada aspek sosialnya kita dapatkan, tapi aspek sustainability dari generate income ini bisa kita dapatkan juga. Nah kami berharap semua potensi-potensi ini bisa kita gerakkan untuk amanah sehingga kemudian amanah ini bisa menjadi lebih mandiri dari segi pendanaan. Banyak lagi potensi lain. Contoh nilam misalnya, itu gas kromatografinya itu sekali periksa bisa dapat dana banyak ya. Dan itu diperlukan oleh industri nilam nasional dan internasional. Baik. Berarti sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar terhadap sumber dayanya, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelola itu menjadi sebuah potensi yang bisa didorong, khususnya di Aceh seperti itu, Pak. Ya. Bapak, terima kasih banyak perbincangannya di Sapa Aceh kali ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita terkait dengan membangun generasi unggul Aceh lewat amanah bersama dengan Ketua Yayasan Amanah. Dan saudara, jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.